bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak semerta-merta akan bisa langsung sukses. Itu ada tempaan yang luar biasa. Iya pasti. Iya kan? Untuk menjadi orang yang luar biasa pasti himpit aja juga Iya, luar enggak biasa-biasa aja. Iya. Seseorang tidak akan menjadi emas kalau tidak dihimpit dengan sesuatu yang luar biasa. Betul kan? Daun kesom ditumbuk dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan Melayu TV kembali lagi bersama saya Rio di Ngander ya, podcast kita. Nah, kali ini Melayu TV dan saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau bahasa Melayu luar biasa. Kenapa bisa luar biasa tuh? Padu. Nah, dengan saya Pak Rokidi. Pak Rokidi sebagai Direktur Utama Bank Kalbar, Pak ya. Direktur Utama Bank Kalbar. Mana Pak Kalbar, sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun saya pribadi minggu kemarin agak sedikit kredit juga karena cuaca ya. Cuaca dan karena mobilitas juga yang tinggi. Betul. Tapi sebetulnya Tuhan itu menyuruh saya untuk istirahat. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Sekarang udah sehat. Makanya saya harus ke Jakarta dan harus ketemu dengan Rio. Gitu. Saya merasa terhormat Pak. Saya merasa terhormat ya kan, dan bahagia lah bisa bertemu Bapak di hari ini. Jadi pengen nanya-nanya tentang ini nih Pak, tentang Bank Kalbar, tentang bank kita bersama lah. Itu kapan sih Pak sebenarnya Bank Kalbar nih awal berdiri di Jakarta? Oh gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Mahkum angkat batu. Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paten tuh. Karena tadi dimulai dengan pantun, saya harus bisa balas dengan pantun. Iya. Sebagaimana yang diajarkan Pak Agus ya. Agus Muara. Agus Muara. Agus Muara the best. Pak Agus Muara the best, Pak Agus Muara. Agus Muara. Nah itu. Jadi begini, mungkin sebelum saya cerita tentang bagaimana di Jakarta itu didirikan. Iya. Bank Kalbar ini berdiri tahun 64 ya. 64. Tepatnya 15 April tahun 1964. Waktu zamannya Pak Opangurai. Oh. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu berubah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Nah sekarang lagi berubah lagi nih badan hukumnya. Dari perseroan terbatas menjadi perseroan PT tapi daerah. Oke. Namanya Perseroda. Perseroda. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu kami juga berkembang. Kami mencoba merambah ke DKI. Sebagaimana beberapa daerah ya, bank daerah lain juga merambah ke DKI. Yalah. Tahun 2012 yang lalu, Desember, itu kami melakukan pembukaan di sini. Nah, kemudian grand launching-nya di bulan Maret 2013. Oke. Artinya memang izinnya di 2012, tapi di launching-nya di 2013. Nah itu. Itu emang udah lumayan lama Pak ya? Lumayan ya. Alhamdulillah, jadi kurang lebih 11 tahun lah ya. 11 tahun sekarang ini ya, 11 tahun lebih. Dan seiring berjalannya waktu berkembang. Alhamdulillah. Artinya berkat dukungan dari masyarakat, terutama dari pemerintah daerah lah ya. Setuju. Kenapa kami membuka di cabang Jakarta ya? Nah itu pertanyaan saya juga. Kenapa nak dibuka di cabang di Jakarta, sedangkan itu kan rentang waktu dari awal berdiri di Kalbar itu kan sampai 1964 sampai 2012 itu kan lumayan, gapnya terlalu jauh kan. Iya. Ya, kenapa tiba-tiba mikir buka di Jakarta? Apakah cuma ikut-ikut bank lain? Sebetulnya begini, ini berangkat dari obsesi kami jangan cuma hanya bermain di
lokalan Kalimantan Barat, Oke. iya kan. Juga harus merambah ke DKI Jakarta. Lalu kami pun buat RBB, Rencana Bisnis Bank, di tahun 2012 itu kan dilaksanakan eksekusi 2012, 2013 terrealisir. Nah, kenapa demikian? Karena memang pertama bukan karena latah atau ikutin karena bank lain. Ya. Kaltim Tara, Sulawesi Selatan, ya kan, Lampung, Riau. Sumut, ya kan, Riau, Aceh juga semua ada di sini, termasuk Papua yang jauh di ujung sana, buka juga di DKI. Nah, kenapa kita tidak gitu kan? Dekat, hanya 1 jam 10 menit kan Pontianak Jakarta. Ya. Maka bukalah di sini. Tujuannya memang tidak lain, pertama mengenalkan kepada masyarakat asal Kalimantan Barat yang memang berdomisili di sekitar Jabodetabek. Oke. Iya. Bahkan mereka ini kan rata-rata ya hampir pengusaha ya. Kan mungkin juga Rio tahu lah banyak orang-orang sukses dari Kalimantan Barat kan. Yang di sini. Iya, salah satunya kan Pak Ya. apa namanya? Pak Menteri kita. Prayogo. Bang Mama. Prayogo. Pak Prayogo, ya kan. Pak Oso. Ya, Pak Oso. Iya kan gitu. Bang Masih Maman banyak juga lagi lah, sekarang, termasuk Pak Menteri kan, Pak Menteri UMKM sekarang, Betul. Pak Maman Abdurrahman gitu. Itu kan memang asli orang sana, lahir sana, besar sana, sekolah juga di sana. Oke. Itu, Iya sih. itu yang mendasarnya kenapa kami buka di sini. Kemudian selain dari itu juga, karena memang bagaimanapun juga, kalau hanya bisnis skupnya hanya di Kalimantan Barat, berarti kan hanya wilayah itu ya. Iya betul. Ya, tapi kalau sini kan kita tidak tergantung dana pihak ketiganya dari sana, tidak. Tapi memang kita mencari dana pihak ketiga di seputaran Jakarta, di Jakarta lah pada umumnya. Baru kita lemparkan lagi dalam bentuk kredit. Meskipun tidak semuanya ada di sini kreditnya, tapi setidaknya dari mobilitas pendanaan ini bisa kita expand ke, artinya dilarikan ke Kalimantan Barat. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan Kalimantan Barat. Betul. Itu kira-kira. Ya, itu yang melatar belakangi lah. Berarti memang bukan sekedar ikut-ikutan. Pastinya juga ada plan yang jelas lah ya. Iya, iya. Itu di mana sih Pak, di Jakarta nih alamatnya? Sebelumnya kami ini kan buka di ini ya, di Mangga 2. Oh, berarti pernah pindah ya? Pernah di sana itu di apa ya, Eka Jiwa kalau salah. Eka Jiwa, Mangga 2. Ya kan, di situ. Kemudian karena di sana sering banjir. Oh, PR juga tuh. Iya, jadi dilema. Akhirnya kami mencari lagi tempat yang baru yang memang jauh dari kebanjiran. Maka kami dapatkan lokasi itu di Jalan Saharjo di Tebet. Tebet ya? Ya. Iya, Tebet. Berseberangan dengan Balai Sudirman. Persis berseberangan Di dengan. depannya. Iya, di situ. Sampai Tebet lah ya. sekarang. Nanti kalau misal anak muda nih Pak, kayak kami atau kawan-kawan yang lain nih kan, pengen buka rekening Bank Kalbar, itu harus datang ke Tebet atau ada buy online gitu? Ya, kami sekarang lagi dalam proses ya, dalam proses penyelesaian Oke. untuk e-form-nya, kan e-form atau electronic form ya. Nah, dalam proses penyelesaian itu, nah diharapkan nanti di awal Januari sudah selesai semua. Dan kalau sudah selesai maka tidak ada alasan lagi nasabah atau calon nasabah ini harus datang ke kantor. Berarti bisa buy online gitu kan? Iya, bisa langsung dari handphone gitu kan. Kemudian kalau untuk sekarang kami memang memiliki tim yang memang handal lah mereka ini. Tim IT Rata-rata anak-anak sini kan besar di sini, artinya mereka sangat menguasai Jakarta. Nah, ketika itu ada kendala, tapi sebetulnya tidak ada kendala, teman-teman akan datang. Oke. Datang, artinya dengan cara pola jemput bola. Tetapi tidak berarti lah gara-gara itu e-form tidak diselesaikan. Ya. Ini harus selesaikan. Target kami mungkin di tahun ini sudah selesai. Sehingga nanti Januari sudah sudah run untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Berarti
nggak perlu nggak perlu datang langsung ke kantor ya kalau e-form itu udah jadi gitu kan. Iya, Ya kan, kadang kan anak-anak muda nih Pak, ribet amat. ya ada HP gitu kan, mending lewat langsung kan daripada datang ini segala macam. Ya sih. Iya. Itu lebih mudah lebih mendukung lah mobilitas segala macam, itu kan lebih baik juga karena memang sekarang kan digital, semua serba digital ya kan zaman sekarang ini. Ya. Kalau ini Pak program, saya sebagai orang Kalbar ya, saya nggak tahu nih program-program apa aja sih yang ada di Bangkalbar di Jakarta, Bangkalbar Jakarta ini. Jadi begini, Sebagai apa gitu? ya. Jadi sebenarnya sama ya di Jakarta maupun di Kalimantan Barat. Kantor cabang pada umumnya adalah melakukan bisnis sebagaimana perbankan pada umumnya. Oke. Ada mengelola funding dan ada mengelola lending. Termasuk di dalamnya adalah mengelola jasa keuangan lainnya. Misalnya transfer ataupun bank garansi gitu kan. Semisal lah seperti contoh. Nah, kalau untuk funding ya, maka kita memang mencari pendanaan di sini. Oke. Ya kan mitra kerja di sini kan banyak nih. Makanya hampir semua bank semuanya ada di sini. Baik yang dalam negeri maupun luar negeri kan. Ya. Karena mereka tahu sumber pendanaan di sini ada banyak. Triliunan. Enggak tahu berapa ratus atau ribu triliun ya. Ada semua ada di sini. Maka bank kecil sekecil kami ini di bank daerah ya, di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat ya tidak terkecuali ya ada di sini karena memang saya melihat potensinya yang memang betul-betul luar biasa untuk untuk kita bisa mencari dana pihak ketiga itu dari funding. Kemudian dari lendingnya kami juga memberikan kredit-kredit terutama UMKM ya. Ya. Sebagaimana yang digelontorkan dan diinginkan oleh pemerintah bagaimana menggerakkan ekonomi melalui dari sisi UMKM-nya. Saat ini di Bangkalbar memiliki posisi Oktober kemarin. Kan pemerintah ini kan begini, bagaimanapun seluruh perbankan harus memiliki portofolio kredit UMKM-nya minimal ya 30% dari portofolio kredit. Oh, gede juga ya berarti ya? Iya, minimal. Kan? Minimal. Nah, kami kemarin itu sudah berada pada angka 6,5 triliun. Artinya kurang lebih di posisi Oktober kami ini pada angka kreditnya nih sekitar 16,3 sekian triliun ya. Sementara UMKM ya RPIM ya yang disampaikan ke BI selama ini tiap bulan kami sampaikan itu sudah 39, sekian persen. Artinya terlampaui yang diinginkan oleh pemerintah. Dan kami akan terus memacu untuk UMKM ini bergerak dan tumbuh sampai pada akhirnya mungkin suatu saat negara ini Indonesia pada umumnya memang digerakkan oleh UMKM. Iya sih. Tetapi tidak mengabaikan debitur yang non UMKM. Artinya UMKM menjadi tumpuan harapan untuk memutar roda ekonomi, menggerakkan ekonomi, bahkan meningkatkan perekonomian. Itu harus kayak gitu, ya kan. Cuma saya tertarik ke kalau bilang tadi kan mitra-mitranya itu ya pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Jakarta. Betul. Cuman kadang ada fenomena pengusaha lokal itu Pak, katakanlah orang Kalbar ya, pengusaha Kalbar di Jakarta. Itu ada yang enggak menggunakan bank daerahnya gitu. Bukan cuman kita ngomong konteksnya mungkin secara umum dulu lah ya, secara general ya. Jadi pengusaha lokal tapi dia enggak mau menggunakan bank lokal itu. Nah itu kayak gimana tuh menurut Bapak memandang fenomena itu? Jadi begini, saya masih ingat betul ketika itu tahun 2014. Saya minta tolong Pak Kristiandi Sanjaya. Waktu itu kan Pak Kristiandi Sanjaya sebagai wakil gubernur ya. Oke. Saya minta untuk mengumpulkan masyarakat Kalimantan Barat yang ada di wilayah sejabodetabek. Ya, dikumpulkanlah di Universitas Bunda Mulia. Itu ribuan di sana. Dan saya hadir. Meskipun saya jadi salah satu pimpinan cabang di Kalimantan Barat sana di Pontianak,
Saya hadir ke sana. Kemudian melalui beliau disampaikan bahwa di Bangkalbar, di Jakarta sudah ada Bangkalbar loh, gitu kan? Ya. Sudah ada Bangkalbar. Mereka kaget juga. Berarti mereka nggak tahu berarti ya? Iya, jadi artinya dari yang sekian banyak ijak, mereka rata-rata belum tahu, iya kan? Belum tahu. Apalagi yang tidak datang kan, betul kan? Nah, tapi setelah mereka tahu, banyak kok nasabahnya. Oke. Mereka ini. Tetapi untuk yang mungkin belum menjadi nasabah kami, secara umum perlu juga saya sampaikan bahwa ini belum terinformasikan dengan baik kepada mereka bahwa ini ada loh bank daerah, bank kita punya kita. Bank kita punya kita, tagline ya. Iya, bank kita punya kita. Bank kita punya Itu yang belum mendapatkan informasi. Saya sangat yakin dan aku yakin bahwa ke depan kalau mereka sudah tahu pasti. Karena bagaimanapun pendekatan kami kepada calon nasabah ini kearifan lokalnya kita tonjolkan. Ya betul. Begitu kita ketemu dengan orang Singkawang, kita pakai bahasa Singkawang. Ngape be kau? Ye be. Ye be. Anak apa be? Ketemu orang Kapuas Hulu kita pakai bahasa Kapuas Hulu. Nuan-nuannya. Iya, nuan. Pokoknya nuan tenang lah. Nuan tenang. Nuan tenang. Nggak usah khawatir bahwa nabung di bank Kalbar duitnya akan hilang. Enggak. Nuan tenang. Ya karena bank Kalbar ini bank pemerintah ya kan. Nah, mun di Singkawang berarti bank Kalbar ya kan bank kita punya kita. Gitu. Jago Pak nih. Ya bisa 5 bahasa nih. Iya. Berarti memang keterbatasan bukan keterbatasan sih, memang informasi yang masih kurang lah Pak ya di waktu makanya itu. Saya kira mungkin melalui dialog ini saya berharap nanti masyarakat terutama dikhususkan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang ada di Jakarta akan semakin tahu ini loh ada Bank Kalbar, Bank kita punya kita ya kan, Bank kita punya kita. Memang ada di Jakarta sekarang beralamat di Jalan Saharjo, Tebet ya. Jakarta. Nah mudah-mudahan dengan informasi seperti ini kan mereka pada ternyata begini. Ternyata begini. Masih banyak artinya masih banyak ternyata mereka belum tahu. Begitu tahu buka mereka. Buka akun. Jadi memang dalam hal ini tidak mudah juga mengumpulkan teman-teman yang berada di sini. Saya yakin lah kalau mereka selama ini dari masyarakat masih memiliki kedaerahan yang kuat. Karena bagaimanapun saya memiliki moto selain tadi bank kita punya kita, itu bank daerah ini, Bank Kalbar ini boleh menjadi bank daerah, tetapi tidak boleh menjadi bank kedaerahan. Oke, itu gimana maksudnya tuh Pak? Ya, boleh jadi bank daerah tapi jangan bank kedaerahan. Ya, kan? Tidak boleh menjadi, kita boleh menjadi bank kampung. Kan orang bank kampung, iya kan? Kalimantan kan daerah. Iya. Kalimantan itu kan kampung, tapi tidak boleh menjadi bank kampungan. Kelas. Jelas kampung tapi enggak kampungan gitu. Enggak kampungan. Jelas. Jelas ya. Paham. Stressingnya di situ. Ya, kampung tapi jangan kampungan. Betul. Oke, kan itu tadi udah tempatnya udah tahu. Terus ada Bank Kalbarnya juga udah eksis. Iya. Saya pengen tahu ini nih Pak, produk-produk yang ada dan menarik gitu, apalagi mungkin buat kawan-kawan seusia saya, anak muda ataupun pada umumnya lah, produk yang menarik di Bank Kalbar itu apa aja? Jadi kalau kita kan ada 2 sisi ya kan, yaitu mengelola dana pihak ketiga dan kredit. Di dana pihak ketiga ini apabila memang ada masyarakat mau berinvestasi kepada kita kan ada giro, ada deposito, ada tabungan di situ, dan tabungan juga kan macam-macam ya. Kan? Ada tabungan yang start dengan deposito ada di situ, ada tabungan untuk pelajar juga ada, ada tabungan untuk masyarakat biasa aja, ada Simpeda, ada Tasernanya, dan semuanya sama dengan bank-bank nasional pada umumnya, gitu kan. Artinya bisa ditarik di Jakarta, bisa tarik juga di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu. Kemudian dari sisi lending kita ada kredit macam-macam ya, ada kredit yang jelas sih kredit investasi dan modal kerja.
Tetapi sekarang ini selain memang didominasi oleh kredit konsumtif, ya consumer bankingnya gitu kan, tetapi juga dari sisi lain kita juga mendominasi dari UMKM. Oke. Ini karena bagaimanapun ini adalah jargon kami dan memang target kami. Jadi jangan sampai nanti masyarakat biasa ya yang memang masuk dalam ranah UMKM ini tidak tersentuh. Dan tadi sudah saya sampaikan di pembuka tadi itu, alhamdulillah bahwa untuk RPM kami artinya UMKM kami Ya, itu kan 39% ya. 39, sekian persen. Artinya kan sudah terlampaui dari apa yang diinginkan oleh pemerintah. Malah sampai 1/3 dari total kan. Iya. Persen, wih. Iya. Kredit kami hanya 16,3 sekian. Iya. DPK kami itu 18,9, hampir 19 triliun sekarang posisi Oktober ya. Aset kami sekarang sih 24,7 triliun ya kan. Tapi insya Allah nanti Desember mungkin pada angka 26 lebih lah aset kami. Kecil tapi saya kira yang penting ini bank ini sehat. Ya, Sehat, produktif dan berkontribusi bagi masyarakat terutama ada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun kita keberadaan kami ini di Bank Kalbar harus bisa menyokong pembangunan melalui kredit-kredit yang diberikan kepada masyarakat ya kan. setuju. Kemudian yang kedua juga memberikan kontribusi bagi daerah dalam bentuk dividen. Dividen yang kami akan bagikan ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Itu. Saya kan juga baru buka udah lumayan lah rekening Bank Kalbar ya. Ya. Nah, itu benefit yang saya dapatkan itu apa sih Pak? Kalau misal saya bikin rekening Bank Kalbar, nabung di Bank Kalbar gitu. Oke. Jadi begini, yang sudah pasti kan dengan menabung di Bank Kalbar, sebetulnya secara tidak langsung kita ikut membangun di Kalimantan Barat. Oke, saya Itu kan. saya telah membangun daerah saya. Iya melalui tabungan itu. Karena nanti dana yang dikumpulkan dari tabungan ini kan kita berikan dalam bentuk kredit. Oke, ya. Dan kredit salah satunya ada kredit untuk pembangunan, kredit konsumtif. Kredit produktifnya dalam bentuk kredit konstruksi. Ya untuk pembangunan. Iya kan? Nah itu. Nah, kalau itu dipergunakan usaha nanti yang memang untuk pembangunan di sana. Iya kan? Tanpa sadar tuh. Ya. Tanpa sadar. Kemudian benefit lainnya tentunya adalah kita kan memiliki rate yang juga menarik ya. Untuk nasabahnya kan. Menarik artinya ya bukan berarti lalu rugi nanti adalah dikasihkan imbalannya. Ya. Kemudian selain dari itu juga kan diundi lagi. Oh, ada undian ya. Undian berhadiah ini itu yang suka. Diundi ini Door prize, grand prize, grand prize itu. Kan. Oh, 16 kali, Pak. 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Diundi 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Itu yang memang secara umum ya. Yang artinya dalam hal ini masyarakat tidak perlu khawatir bahwa dengan nabung di Bank Kalbar seolah-olah tidak ada apa-apa benefitnya gitu. Ya, kadang pikiran orang awam itu tuh Pak. Iya. Apalagi anak-anak muda ya, saya pun juga awalnya pun apa kita nabung di Bank Kalbar kan gitu. Bank lain banyak gitu kan. Iya. Itu saya pengen tahu benefitnya gitu. Iya. Mungkin itulah salah satu yang Bapak bilang tadi kan. Iya, kalau saya jelaskan semuanya banyak tidak cukup waktunya. Ya, salah satunya turut membangun daerah gitu lah. Turut yang paling dominan itu. Yang paling dominan. Ketika semua orang ya melakukan hal yang sama, saving kepada kita di Bank Kalbar, maka dipastikan dana itu akan yang terkumpul akan dipergunakan untuk membangun daerah. Karena kita tahulah kalau semua yang mengandalkan dari pemerintah juga kan betul tidak bisa cukup kan. Kemudian dan selain dari itu juga tentunya dalam hal ini untuk membangun perekonomian, iya kan. Jadi bukan semata-mata pembangunan dari sana, tapi perekonomian. Geliat ekonomi, ya kan, akan mempengaruhi juga geliatnya perputaran, ya kan, roda perekonomian yang berdampak tentunya akan terjadi kenaikan
kenaikan angka-angka ya yang signifikan untuk perekonomian itu sendiri. Kemana daerah kita kan. Iya, Betul. itu. Jadi berarti bisa dibilang gini lah Pak ya. Kalau misal ada yang nanya apa yang udah kau lakukan buat Kalimantan Barat, ngopi ya kerja kau. Sorry boy, aku nabung di Bangkalbar. Jangan tak salah ya. Ya jangan salah ya. Ya, itu. Aku nabung di Bangkalbar membangun daerah. Berarti aku udah berkontribusi secara langsung. Iya. Artinya dengan secara tidak langsung kita ini ikut andil di dalamnya. Gitu. Ya. Tapi kalau misal orang luar Pak mau nabung di Bangkalbar, mau ikut andil di pembangunan di Kalimantan Barat, boleh nggak? Boleh. Dia mau buka rekening atau nabung juga di Bangkalbar, tapi bukan orang Kalbar nih. Boleh. Boleh. Sebetulnya kan bank daerahnya kan terbuka ya untuk masyarakat secara umum. Apakah itu masyarakat Kalimantan Barat ataupun non Kalimantan Barat, tidak ada masalah. Dan sekarang sudah sangat banyak. Artinya bukan sekarang aja. Dari dulu sudah masyarakat. Contoh nih. Para TKI yang ada di Sarawak, Malaysia. Sarawak. Iya kan. Dia buka akun tuh kalau enggak di Jagoi Babang. Iya kan. Kemudian di Sajingan. Iya kan. Iya. Sambas. Betul. Iya kan. Di Badau dan di Andiko. Buka akun. Bangkalbar. Iya. Tapi kan itu orang luar maksudnya, orang luar negeri malah. Bukan dia orang para TKI. Oh iya TKI. Iya. Oh iya. Ya. TKI itu mohon maaf betul kan. Kan bukan cuma dari Sambas, dari kita, dari internal Kalimantan Barat, tidak. Tapi di luar Kalimantan Barat juga banyak. Mereka buka akun di situ. Nah, ketika mereka mungkin Sabtu atau Minggu libur, mereka nih ke perbatasan. Perbatasan, ya kan. Ringgit dari gajinya ringgit jadi tukarkan rupiah, masukkan ke tabungan. Gitu. Sehingga nanti pada saatnya duit itu terkumpul semua. Pada saat beliau nih mereka ini pulang terkumpul semua. Ya hanya tinggal ATM aja kan. Kalau ATM kan artinya begini, dia dimanapun di Indonesia kan bisa ditarik. Iya, betul. Kami kan tidak ada hambatan. Bangkalbar salah satu kelebihannya tidak ada hambatan untuk menarik dananya dari tabungan yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di Luar negeri. Sarawak, Malaysia. Tidak ada masalah. Berarti kalau ada ATM Bangkalbar bisa narik di mana? Mandiri bisa, BCA Bisa. gitu? Oh. Semua perbankan terkoneksi dengan baik. Semuanya. Termasuk juga bank-bank yang dari luar ada di sini kita bisa. Artinya tidak ada masalah untuk hal itu. Nah itu yang barangkali harus selalu kami sampaikan ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu. Terkadang kan mereka nih, bank daerah. Padahal sama. Gitu. Sama artinya dalam hal teknologi ya sama aja gitu kan. Hanya bedanya size-nya aja. Sendiri size-nya gede gitu. Iyalah, segala macam. Kan? Berarti yang boleh Pak ya orang luar Kalbar buka rekening Bangkalbar. Boleh. Bahkan sangat banyak. Banyak ya. Sangat banyak. Bukan cuma boleh berarti. Sudah boleh. Ente buka rekening Bangkalbar. Betul. Turut membangun Kalimantan Barat. Betul. Iya. Oke. Kalau itu kita tadi kesinggung tuh Pak, kartu ATM segala macam. Kita ngomong nih e-card lah. Kayak BCA dengan flashnya, Mandiri dengan e-money-nya, BRI dengan Brimonya. Kenapa Bangkalbar nggak mengikuti inovasi itu tuh? Jadi ikut gini, juga tuh ada e-card gitu. Sebetulnya begini, kita dilihat dari sisi benefitnya dulu kan. Kalau dominan kita akan bangun. Tapi kan untuk membangun sebuah produk ini kan tentu biayanya juga tinggi, besar. Maka kami lakukan co-branding dengan BCA. Ada kartu flash yang kerjasama gitu ya? Iya, saling menguntungkan. Jadi kami tidak perlu lagi bangun sibuk-sibuk, tapi dengan cara itu co-branding dengan BCA bisa kita lakukan. Oh, berarti ada flash Bangkalbar gitu? Ada. Oh, ada. Baru tahu saya. Tapi itu bisa buat tol segala macam ya kan? Bisa. Bisa. Saya kalau kesini saya pakai. Nah itu hal yang baru bagi saya itu. Dan uniknya itu kartu itu bergambar
motor Bandung. Oke. Dengan jembatan Katulistewanya. Warnanya kuning. Wah, ceria ya ini ya. Ramai ya. Ini yang terbaru ya, terbaru. Yang awalnya kuning pakai motor Bandung. Oke. Nah, ini kartu flashnya nih. Nih. Menarik ya ini. Iya. Nih. Oh itu flash. Oh iya flash Bangkal Bar itu Flash ya. Bangkal Bar itu. Oh, saya baru Dan tahu ini bisa digunakan untuk di e-tol. Bisa. Saya kalau di sini saya pasti bawa. Iya. Nah, Karena memang di Pontianak enggak ada tol kan. Ada jembatan tapi tidak ada juga bentuknya. Namanya jembatan tol di Pontianak, cuma enggak bayar. Betul. Iya kan? Oke. Keren tuh. Saya soalnya sekarang kan apa-apa kan serba mudah lah Pak ya. Iya. Duit pun orang udah jarang bawa cash. Betul. Ya kan? Nah, kayak money gini nih penting gitu buat sekarang tuh. Yang penting sebetulnya begini konsep saya, berikan pemahaman kepada teman-teman nih. Carilah tempat-tempat ataupun kartu-kartu yang marketable gitu. Oke. Artinya kartu dulu kan kayak gini kan, kartu tabungan, kayak kartu ini yang cerdas ini, bukan pocketable. Kalau dulu iya pocketable, paham ya? Pocketnya yang tebal, koceknya yang tebal. Yang tebal kan, yang penting. Nah lagi Kalau kayak sekarang, gitu, ya, udah beda konsep lagi kan. Oke, dari tadi kita ngomongin seputar Bangkal Bar. Sekarang saya penasaran dengan Bapak nih. Boleh gak sih Pak saya nanya perjalanan karir Bapak gitu? Kok Bapak bisa sampai di titik menjadi direktur utama Bangkal Bar? Aduh. Itu kan pasti memotivasi saya juga sebagai anak muda Melayu dan kawan-kawannya juga kan. Pasti itu sangat-sangat memotivasi lah. Oke. Bisa menjadikan cerita inspirasi gitu. Oke. Jadi begini, sebetulnya saya juga enggak tahu semuanya kan, Allah punya kuasa. Ya benar, pasti. Saya pun juga terlahir dari keluarga yang miskin ya. Miskin. Nah, jangankan untuk bersekolah. Untuk makannya juga susah. Ya kan? Untuk makannya susah gitu kan. Kalau sekarang nih satu keluarga misalnya makan nasi aking, tahu kan? Nasi aking. Nasi aking tahu kan? Udah heboh di dunia. Di dunia maya mana. Tapi dulu hal itu kan buat kami tidak ada masalah itu. Jadi juga kan? Itu kan artinya memang ditempa dengan sesuatu yang luar biasa. Nah itu dari sisi sebelum saya bekerja. Artinya memang dari proses kecil sampai anu pun juga memang ditempa hal yang sangat luar biasa. Bagaimana saya harus memotivasi diri supaya harus sekolah. Sekolah. Apa caranya saya harus sekolah. Meskipun saya mungkin dari kecil harus menjadi buruh yang disuruh orang, tapi tidak masalah, yang penting mendapatkan uang. Dari SMP kelas 1 saya sudah biasa disuruh orang, tapi dapatkan upah. Untuk apa? Untuk biaya sekolah. Karena semua yang andalkan orang tua tak akan mampu orang tua. Gitu. Udah dilecut seperti itu. Kemudian dalam proses perjalanannya, ketika saya selesai SMA, saya masuklah ke Bangkal Bar, ya kan, Bangkal Bar. Dan di Bangkal Bar sendiri juga kan tidak serta-merta lalu akan menjadi pegawai, enggak. By proses lagi, artinya enggak gampang. Begitu ketatnya memang seleksi di Bangkal Bar. Tapi saya juga memahami sekarang ini, ternyata memang semuanya dalam rangka memotivasi saya, membuat saya menjadi orang yang matang gitu kan. Karena begitu sulitnya masuk kan harus kita hargai. Iya benar. Betul kan? Iya, harus kita hargai gitu kan. Nah itu masuk saya sebagai tenaga kontrak tapi magang. Ya, yang dibayar satu hari 2.500. Oke. Satu hari 2.500 itu di Melawi sana di Nangapino. Nangapino. Iya. Wih, daerah hulu ya. Daerah hulu. Dalaman lah kata orang. Iya, jauh pedalaman. gitu dari kota. 9 jam kan dari kota Pontianak ke sana. Itu 2.500 pada saat itu
mahal di sana biaya hidupnya. Iya kan. Nah, itu sebagai sopir dalam perjalanannya 3 tahunan lebih lah. Oke. Saya mencoba lagi peruntungan untuk menjadi staf biasa. Seleksi lah dalam proses. Oh, seleksi lagi setelah itu. Seleksi lagi. Nggak gampang. Iya sih. Seleksi lagi. Kemudian sampailah saya diterima. Itu pun juga pakai prosesnya cukup lama juga itu kan. Calon pegawai dulu, barulah di tahun 1995, kalau salah ya 94-95, itu saya baru bisa diangkat sebagai pegawai. 95 lah efektif ya. Itu. Tapi dalam perjalanan saya kan ini nggak bisa nih kalau hanya berbekal ijazah. Sehebat apapun saya akan tidak dilihat sama orang. Itu kan teriak-teriak aja macam ya siapalah gitu. Ya gitu. Saya sambil kuliah. Saya ambil kuliah. Kuliah kan di hulu kan mana ada perguruan tinggi? Belum ada kampus ya? Belum ada. Jadi Pak kuliah di? Jadi pakai jarak jauh, pakai UT. Oh ya. Iya kan. Itu kan setengah mati juga tuh. Iya benar dulu ya. Modulnya susah, iya kan. Tenaga pengajarnya juga enggak ada. Akhirnya kan belajar sendiri. Ada beberapa teman yang kita minta ajari saya gitu. Sampai akhirnya saya selesai itu lulus. Dan setelah lulus itu barulah manajemen saya pada saat itu melihat ada potensi. Mungkin orang-orang ini punya potensi. Akhirnya saya dinaikkan tahun 2001 itu sebagai kepala seksi. Kepala seksi di salah satu cabang di Landak lah pada Tingabang itu kan. Kami dari kepala seksi 3 tahun lebih tahun 2004 tuh saya dimutasi lagi ke Sanggauledo. Pindah-pindah gitu ya. Pindah Sanggauledo, kemudian tahun 2005 pindah ke Semitau. Menjadi wakil pimpinan cabang di Semitau. 2006 pindah lagi ke Balai Karangan. Daerah-daerah hulu terus Pak ya? Iya. Daerah-daerah hulu ya? 2 tahun lebih di Balai Karangan 2008. Itu 2008 pindah ke Pemangkat. Baru agak ke kota kan. Kota. Baru agak ke pesisir tuh. Pesisir. 2 tahun lebih lagi dari Pemangkat itu tahun 2010 saya pindah lagi ke Ngabang, balik lagi ke Ngabang. Karena mungkin manajemen memikirkan saya pernah di sana. Akhirnya saya ke Ngabang lagi 2 tahun lebih juga. Di tahun 2013 saya pindah ke 2012 pindah ke Sanggau. Sanggau. Bukan Sanggauledo ya, Sanggau Kapuas ya. Sanggau Kapuas. Tahun 2013 pindah lagi ke Pontianak. Menjadi pimpinan cabang utama di Pontianak. Sampai akhirnya saya di cabang utama Pontianak ini merambah lagi pindah menjadi kepala satuan kerja. Sebelum naik ke divisi. Divisi barulah saya di tahun 2019 ya itu dicalonkan menjadi calon direksi gitu, direksi yang memang ini siapapun akan mengidam. Tapi aneh, saya malah justru nggak mau awalnya. Nggak mau saya, karena saya pikir ada orang lain lebih kompeten gitu ya. Karena ketidakpedean saya kan, udahlah. Merendah Bapak nih, Bapak kan. Jadi saya pikir ya mungkin karena banyak juga teman-teman yang hebat kan. Kita ini kan balik lagi, kita ini siapa sih gitu kan. Iya kan, harus sadar diri lah gitu kan. Kita ini siapa, terus dari mana sih gitu kan. Kita masuk aja kan dari SMA,
bukan langsung S1 enggak, itu dari SMA saya terdidik gitu. Apalagi yang meniti karir dari sopir lagi. Itu hebat banget Dari gitu. sopir ya kan. Dari sopir. Iya. Itu kok ngelamar dari situ. Makanya saya enggak begitu gigih untuk memposisikan diri sebagai calon direksi gitu. Tapi kan Allah berkehendak lain. Ketika seleksi tahun 2020 itu saya dinyatakan lolos di situ. Lolos. Kemudian dirupskan memang diterima. Dan ketika tes di OJK lolos juga. Karena di OJK itu enggak gampang juga. Betul. Enggak gampang. Tapi berarti memang bukan Bapak kurang kompeten atau ada orang lain yang lebih nih Pak. Karena memang kepercayaan itu jatuhnya di Bapak. Dan memang bukan kepercayaan manusia aja mungkin ya. Tapi kepercayaan dari Allah juga itu jatuhnya ke Bapak. Betul, makanya betul. itu hebat sih menurut saya. Bayangkan dari sopir menjadi direktur utama itu kan bukan... Pasti zaman dulu pun waktu Bapak masih jadi supir pun nggak bakal kepikiran bakal sampai ke titik ini. Tidak kan, sama sekali. Ya. Jadi saya pada saat itu, karena saya melihat betul atasan-atasan saya ini, kepala seksi, pimpinan cabang pembantu pensiun. Ya. Selesailah sampai di situ. Makanya saya tidak memberikan target. Saya sebagai, yang penting saya ini sudah kerja di Bank Kalbar atau di BBD Kalbar. Kemudian sampai kapan saya selesai? Ya udah gitu kan. Malah saya mematok diri saya paling tinggi pimpinan cabang pembantu. Ya, target itu ya. Targetnya diri sendiri ya. Iya, tapi pimpinan cabang pembantu udah tinggi banget itu. Ya. Tinggi banget itu. Tiba-tiba perjalanannya seperti ini. Itu nangis juga. Ya. Nangis, orang tua saya nangis. Ya. Adik-adik saya nangis karena tidak ada di dalam benak saya itu suatu saat saya harus jadi direksi. Enggak. Tidak sama sekali. Allah yang punya kuasa semuanya. Ya tentunya dengan berbagai macam yang namanya proses kesini juga kan juga tidak gampang. Iyalah pasti. Iya gampang. Saya bisa benturnya ya kan. Iya, saya bisa memahami setelah saya belajar banyak dari senior-senior saya, dari dosen-dosen saya kan, bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak semerta-merta akan bisa langsung sukses. Itu ada tempaan yang luar biasa. Iya pasti. Iya kan. Untuk menjadi orang yang luar biasa, pasti himpit aja juga enggak biasa-biasa aja. Iya. Seseorang tidak akan menjadi emas kalau tidak dihimpit dengan sesuatu yang luar biasa. Betul kan? Betul. Seseorang tidak akan menjadi intan kalau tidak mendapatkan tekanan yang luar biasa. Nah, makanya intan itu kan dapatnya kan paling dan berbahaya kalau kita ngambil di situ kan. Nah, itulah kira-kira sekelumit kisah saya sampai akhirnya saya berada di sini. Nah, sekali lagi bukan karena saya ceritakan ini riak ya bukan, tetapi lebih kepada memotivasi teman-teman siapapun, terutama adik-adik yang masih muda-muda nih ya kan, yang muda-muda. Jangan pernah berpikir bahwa kita meskipun dari kampung sekalipun, insya Allah kalau kita fight terus mau bekerja keras. Kemudian mau belajar dengan siapapun nih sekali lagi. Tidak hanya melulu dari dosen, tetapi dari siapapun. Insya Allah juga akan menjadi orang hebat. Insya Allah. Dan hebatnya itu di bidangnya masing-masing. Betul. Tidak melulu seperti saya di sini. Akan menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Itu saya berharap ini adalah satu motivasi. Satu inspiring untuk adik-adik terutama. Jangan patah semangat. Siapapun kita yakini bahwa kita juga akan menjadi orang hebat. Semua orang hebat di dunia ini pasti cikal bakalnya mereka adalah orang susah. Orang yang memang himpitannya luar biasa. Yakini itu. Nggak ada orang tiba-tiba lalu akan menjadi orang hebat. Yakin gitu. Memang harus terbentur ya kan, baru terbentuk ya kan. Iya betul. Dan apa tadi Pak, jangan pernah meremehkan orang Pak ya, maksudnya. Betul. Dia hari ini jadi supir, ternyata nanti sekarang jadi direktur ya kan. Jadi jangan pernah kita ngeremehin orang di hari ini kan. Iya. Makanya saya sering ngomong dengan staf-staf saya, teman-teman saya, kalau ada kesempatan waktu saya sampaikan kepada mereka, pertama memotivasi diri kita supaya selalu harus bisa menjadi orang yang maju. Iya kan, orang yang maju. Kemudian jangan pernah merendahkan siapapun.
orang lain. Karena kita tidak tahu orang ini kelak akan menjadi apa. Betul. Iya kan? Iya. Karena kita tidak tahu nih, yang tahu hanya Allah. Iya kan? Kalau sudah berkehendak siapapun akan menjadi orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Tentunya memang yang amanah. Yang paling penting sebetulnya kita nih, meskipun sudah di sini, kita tetap istiqomah ya. Betul. Tetap istiqomah, mohon petunjuk kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang congkak, ujub, takabur dan ria. Bahkan menjadi orang yang mungkin kesannya sangat-sangat sombong gitu kan. Itu. Semuanya kalau bukan saya nih gitu. Wah, enggak ini. Itu banyak tuh model yang gitu tuh. Banyak iya. Padahal sebetulnya kita ini siapalah gitu kan. Kalau sudah berkehendak selesailah. Betul. Besok lusa pun selesai gitu. Itu sebetulnya yang saya coba ingin sampaikan kepada adik-adik terutama ya, yang sekarang masih mengenyam di bangku kuliah ataupun yang sudah keluar dari bangku kuliah. Insya Allah kita akan menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Amin. Terakhir nih Pak, kebetulan Menteri UMKM kita kan putra daerah Kalbar ya. Betul. Itu Menteri UMKM. Dan bicara tentang bank juga nggak akan terpisah tuh dengan yang namanya UMKM pasti. Betul ya. Nah, apa sih harapan Bapak ke Pak Menteri UMKM ini untuk turut berkontribusi lah, bersinergi antara bank dan UMKM ini? Apa harapan Bapak? Jadi alhamdulillah nih, saya juga kebetulan dekat dengan beliau ya. Dekat dan setiap saat juga saya kontak dengan beliau. Artinya dari sisi pribadi saya sangat bangga rasanya. Iyalah, pasti. Orang yang dekat, orang yang humble tiba-tiba sekarang menjadi menteri. Artinya orang hebat yang luar biasa, terlahir di Kalimantan Barat, besarkan Kalimantan Barat ya, sekolah di sana. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini satu bangga buat kami masyarakat Kalimantan Barat. Ini mewakili masyarakat dan pribadi. Kemudian harapan kami tentunya adalah tetap seperti apa yang menjadi pencanangan pemerintah, bahwa UMKM adalah target yang harus dikejar untuk bisa dimaksimalkan. Karena bagaimanapun juga UMKM adalah salah satu area yang menjadi target bagi ekspansi untuk pengusaha ya. Benar. Yang tidak mudah terkena impact dalam kondisi krisis sekalipun. Tidak mudah itu. Dari dulu sebetulnya kan, dulu dari UMKM yang kecil-kecil itu memang tidak rentan gitu. Kalau pengusaha besar gitu ada krisis, selesai. Dan kemudian juga selain dari itu, kalau UMKM distribusi risiko. Dengan UMKM maka kemungkinan untuk terjadinya perpindahan kualitas kredit yang baik menjadi kurang baik itu kecil. Tidak langsung instan. Iya sih, benar. Contoh misalnya kita memberikan kredit satu orang misalnya 10 miliar. Iya kan? Kalau UMKM kan banyak tuh. Iya, pasti. Iya kan? Ada yang dapat 50, ada yang 25, kemudian ada yang 10, 15 ya. Macam-macam kan. Paling tinggi kan 500 ya. Iya kan? Kalau kur gitu kan. Kalau kur 500. Nah, ini kan kalau terjadi macet yang satu orang langsung pop. Iya sih. Iya kan? Iya. Berpengaruh. Tapi kan kalau sekian banyak orang nih, palingnya 1-2 yang bermasalahnya gitu. Itu sebetulnya. Saya sih melihat dari sisi dari sisi ketahanan terhadap kondisi ekonomi juga sangat luar biasa. Kemudian di sisi lain juga mengurangi dampak-dampak NPL akibat mungkin kondisi ekonomi. Karena sekali lagi UMKM ini sangat kuat terhadap tekanan-tekanan ekonomi dalam kondisi krisis apapun. Dan itu sudah dibuktikan. Kenapa? Karena saya sekali lagi sudah 34 tahun saya di Bank Kalbar. Jadi saya ngikut betul seperti apa gitu. Ya, udah hafal betul. Sudah hafal. Iya. Kalau baca Quran ini berapa kali khatam gitu. Berapa kali khatam betul ya. Jadi itu. Nah itu kira-kira Mas Rio yang perlu juga saya sharingkan kepada halayak ramai, khususnya adalah masyarakat Kalimantan Barat. Ya, kemudian lebih khusus lagi adalah untuk adik-adik ya.
yang sekarang mengenyam dunia pendidikan ataupun sudah keluar dari dunia pendidikan dan umumnya untuk masyarakat Indonesia, ya saya sampaikan bahwa inilah kondisi saya yang memang terlahir seperti itu, orang susah, kemudian mau berjuang, ya mau ingin maju sampai akhirnya berada di sini. Tapi semuanya aku yakin bukan karena saya, semuanya sebenarnya dikendalikan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kira. Ya, itulah ingat kawan-kawan. Jadi kalau mau berjuanglah dengan perjuangan yang benar-benar effort lah gitu. Terbentuk. Nggak apa-apa kita gagal Pak ya. Apalagi anak muda ya. Nggak masalah. Iya kan? Kita bisa ngulang lagi 10 kali, 100 kali. Iya. Nah, jadi jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah meremehkan orang lain Pak ya. Karena kita nggak tahu hari ini dia di bawah kita misalkan kita nggak tahu ke depannya nanti dia malah lebih di atas kita ya kan. Jadi jangan pernah remehkan orang lain, jangan pernah mengecilkan orang lain. Betul. Nah, setuju. Dan saya juga berharap lah Melayu TV juga dapat selalu bekerja sama dengan Bang Kalbar lagi dalam pendukung budaya-budaya gitu Pak, khususnya di Kalimantan Barat ya, budaya-budaya Melayu, Dayak juga segala macam. Iya. Tetap kita kembangkan lah bersama. Kan beberapa kali event Gawai Daya di sini juga kami ikut serta. Okay. Artinya untuk sifatnya kearifan lokal memang wajib. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga di Taman Mini itu kan kami juga ikut berpartisipasi di sana. Karena bagaimanapun keberadaan Bang Kalbar ini kan bukan cuma untuk membesarkan Bang Kalbarnya, tetapi juga supaya berkontribusi kepada daerah. Setuju. Baik dari sisi SDM-nya maupun juga dari sisi ekonominya. Setuju. Yang paling penting lagi adalah efek dari itu, dari keberadaan kami ini ya untuk pembangunan. Ya kan? Baik dari kreditnya maupun dari dividennya ya. Itu kan. Betul. Itu sebetulnya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa dipahami oleh seluruh masyarakat ya yang ada di Kalimantan Barat dan masyarakat Kalimantan Barat yang ada di Jakarta ini. Setuju. Iya. Untuk penutup saya ada pantun dikit nih Pak. Boleh ya? Baik. Saya ada pantun dulu ya. Silakan. Laksmana berlayar dengan bahtera. Keren. Dari timur terdengar kabar. Keren. Jika mau Kalimantan Barat kita sejahtera. Jangan lupa menabung di Bang Kalbar. Sedap. Wih, keren banget. Alhamdulillah. Oh. Ya kan? Iya. Mantap tuh. Bapak ada pantun kita dah nih. Pantun ya Pak. Kali Bapak ada pantun. Kalau saya singkat aja saya kira ya. Pak Sofyan suaminya Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sedap. Pantun penutup benar tuh ya. Betul. Betul juga. Pak Taufik bertetangga dan Pak Hidayah. Iya kan? Betul enggak? Wabillahi taufik wal hidayah. Iya. Pak Mahkumnya ya kan? Duduk di atas batu. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo pembuka agak panjang ya. Ada Pak Taufik bertetangga dengan Pak Hidayah. Habis itu ada siapa gitu. Pak Mahkum. Pak Mahkum malah. Entah apa Pak Mahkum tuh duduk di atas batu Pak. Oke lah teman-teman Melayu TV, terima kasih Pak Rokidi sekali lagi saya juga makasih sudah datang ke podcast Melayu TV. Ya semoga ini dapat mencerahkan masyarakat anak-anak muda khususnya di Kalimantan Barat dan umumnya bagi seluruh Indonesia pastinya. Nah, oke, kawan-kawan terima kasih sekali lagi sudah menonton Melayu TV. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekian. Melayu TV kita serumpun.